karena waktu itu ibu juga sempat melihat di TV bahwa daging celeng itu pernah disuplai gitu dari bisa dari Sulawesi, ada dari Kalimantan juga, itu dibawa ke Jakarta, ke Jawa. Kemudian itu akan dicampur, dioplos dengan daging sapi. Dua daging itu ya, sapi dengan celeng, itu memang fisiknya tidak begitu beda jauh. Sebagai tenaga pengajar dan peneliti, Ani selalu ingin melahirkan penemuan-penemuan baru. Melihat kasus produk non-halal yang semakin marak dan tuntutan untuk selalu berinovasi, akhirnya wanita kelahiran Yogyakarta ini memilih untuk mengembangkan keilmuan halal. Ibu memilih di bidang itu untuk nanti mengembangkan keilmuan halal yang waktu itu sudah mulai booming. Ya, tidak hanya di UAD, UGM, dan ITB itu sudah mulai kasus ini, topik-topik ini diangkat. Awalnya, Ani tidak tertarik untuk menekuni ilmu farmasi. Berkat arahan orang tua, khususnya ibu, membuat Ani yakin untuk mendalami ilmu farmasi agar dapat membuat obat yang bermanfaat bagi orang banyak. Ani berhasil masuk ke Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada tahun 1982. Gelar sarjana sains diperoleh pada tahun 1984 dan gelar apoteker diraih pada tahun 1988, setahun sebelum Ani memutuskan untuk memulai kehidupan baru bersama Insinyur Riviandi Indra. Sesuatu yang sangat ibu ingat ya. Ibu itu sepertinya pertama nggak tahu farmasi itu apa. Tapi almarhum ibu itu memberikan masukan ya, Mbak, ini masuk farmasi, ben bisa buat obat gitu. Padahal waktu itu ibu pengennya masuk pertanian. Waktu itu yang trennya insinyur pertanian. Anak pertama dari 5 bersaudara ini semakin menikmati proses perjalanan studinya di bidang farmasi hingga berhasil menyelesaikan studi S2 dan S3 di bidang kimia farmasi. Berjalannya waktu, ya mungkin prosesnya doa ibu, ya akhirnya S1 itu lulus. Dan yang tidak ibu lupakan, begitu lulus itu, almarhum ibu tuh selamatan. Ketertarikannya di bidang farmasi semakin tertantang ketika ia harus melahirkan penelitian yang berbasis keislaman. Dalam proses pendidikan S3-nya, ibu dari 3 anak ini melakukan penelitian kimia farmasi, metode fisika kimia dan biologi molekuler untuk analisis daging celeng dalam produk makanan untuk autentikasi halal yang ia yakini dapat mempengaruhi kualitas hidup manusia. Ibu diskusi dengan promotor ibu, disuruh milih apakah daging celeng atau daging tikus atau daging babi. Ibu langsung milih daging celeng karena memang setelah ibu cross check dengan jurnal-jurnal yang ada, daging celeng itu atau lemak celeng belum ada yang meneliti, sehingga ibu langsung Prof, saya ambil daging celeng. Penelitian demi penelitian ia lewati untuk mencari validitas data dan autentikasi halal pada produk. Salah satu novelty keterbaruan disertasi ibu di sini. Jadi ibu menggunakan RT-PCR, real time PCR ya, polymerase chain reaction things yang menggunakan biologi molekuler ya. Itu primer yang ibu desain ya, dan juga ibu beri nama 3 anak ibu, begitu didesain primer ibu, itu ternyata bisa membedakan ini celeng dan babi. Ibu coba selektivitasnya, ibu coba spesifitasnya, linearitasnya, itu menjadi validasi metode. Begitu udah valid, oh berarti primer ini bisa untuk diaplikasikan kalau nanti ada satu produk yang misalnya ada isu, oh ada daging celengnya. Proses penelitian yang panjang untuk mendapatkan DNA daging celeng ini tentu tak menyurutkan semangat Ani. Memori yang tidak bisa ibu lupakan gitu ya, kalau kita ke Semarang ya, malam-malam sampai sore sampai sana, itu sempat ditahan di karantina sampai berapa ya, 2-3 jam itu nunggu karena ibu minta dikirim 5 kilo daging celeng. Dipanggil ke karantina, sempat diintegrasi sama orang karantina untuk apa, sampai ibu tuh bawa proposal ibu untuk disertasi. Ini loh, belum percaya, kalau bapak nggak percaya sabelkan promotor saya
ini nama promotor saya ke saya itu menggunakan daging celeng. Akhirnya diloloskan karena takutnya ini untuk dipalsukan. Ani mengawali karirnya sebagai dosen Fakultas Farmasi UAD sejak tahun 1996. Kemudian di tahun 2000 hingga 2007, Ani diamanahi sebagai Ketua Program Studi Farmasi UAD. Atas ketekunannya dan kegigihannya sebagai pengelola program studi, Ani mendapat amanah kembali sebagai Dekan Farmasi di tahun 2008 hingga tahun 2013. Di sela-sela kegiatannya sebagai pengelola program studi, Ani harus membagi waktunya bersama keluarga dan menyelesaikan studi S2-nya yang saat itu ditempuh ketika ia telah menjadi dosen di Farmasi UAD. Satu yang tidak pernah Ibu lupa itu saat Ibu mau ujian S2 itu 3 anak sakit, akhirnya Ibu bangun pagi itu seperti terbang karena nggak tidur semalam. Sebagai dosen berprestasi Tridharma Fakultas Farmasi, Ani telah melahirkan berbagai artikel dan jurnal yang kemudian ia dokumentasikan dengan rapi. Telaten dalam dokumentasi menghantarkannya pada program percepatan guru besar. Arsip-arsipnya itu tertib, sehingga ini bisa dicontoh untuk yang lainnya. Ya. Setiap kali punya data, apakah itu data pengabdian, data penelitian, data penunjang, itu sudah di folder per tahunnya. Sehingga Ibu tinggal buka folder Ibu. Ya, ternyata alhamdulillah cukup. Ani menempuh pendidikan S3-nya pada usia 51 tahun dan berhasil menyelesaikan dalam kurun waktu 2,5 tahun. Ani menjadi lulusan tercepat dan terbaik dengan indeks prestasi kumulatif 4 di Universitas Gadjah Mada. Kadang-kadang menurut Ibu ya, itu sesuatu yang di luar rencana Ibu. Ya. Masuk S3 itu support dari anak-anak juga ya. Gelar guru besar ini ia persembahkan untuk sang ibu tercinta. Apa yang ibu cita-citakan agar salah satu anaknya bisa menjadi guru terwujud. Ani berhasil menjadi seorang guru, bahkan seorang guru besar. Apa kok Ibu milih jadi guru? Ibu itu pernah sekolah di PGA, kan guru agama, tapi Ibu nggak sampai lulus. Kemudian minta Ibu untuk jadi guru, sehingga Ibu menekuni jadi dosen. Ya alhamdulillah, doa Ibu tidak hanya guru tapi guru besar. Satu hal yang Ani selalu ingat, setiap ilmu yang didapatkan diniatkan untuk kebermanfaatan masyarakat dan umat. Itu tetap meningkatkan kualitas hidupnya dengan selalu ikhtiar, semangat, dan jangan lupa selalu berdoa. Insya Allah ilmu yang kalian dapatkan itu manfaat dan barokah untuk umat.